Sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua atas terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada hari ini selesai digelar dan sidang akan dilanjutkan kembali pada Senin depan dengan agenda pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai saksi. Sidang lanjutan dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Dan pada persidangan ini tadi Majelis Hakim sempat mencecar Ferdy Sambo soal apa yang sebetulnya terjadi di Duren 3 atau saat kejadian penembakan di tanggal 8 Juli 2022 yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dijabarkanlah oleh Ferdy Sambo mulai dari di rumah saguling itu seperti apa, di mana ia memanggil Ricky Rizal untuk membackup atau apakah ia siap juga untuk menembak Yosua apabila ia melawan, saat Ferdy Sambo mengkonfirmasi soal pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati yang diduga dilakukan oleh Yosua Huta Barat. Lalu Ricky Rizal menyatakan bahwa ia tidak sanggup atau ia tidak menyanggupi permintaan tersebut, dan selanjutnya Ferdy Sambo memanggil Richard Eliezer untuk melakukan hal tersebut atau membackup dan juga menembak Yosua apabila ia melawan. Dan selanjutnya beralih ke rumah Duren 3 saat kejadian penembakan. Tadi juga Majelis Hakim sempat mencecar Ferdy Sambo soal permintaan hajar cat saat kejadian penembakan atau sesaat sebelum kejadian penembakan itu terjadi. Dan tadi Ferdy Sambo juga sempat menjelaskan bahwa perintah hajar cat itu tidak dimaksudkan untuk menembak Yosua atau membuat Yosua Huta Barat ini meninggal dunia, di mana memang kematian Yosua ini tidak dikehendaki oleh Ferdy Sambo sebetulnya. Dan sebelumnya tadi juga jaksa penuntut umum sempat mencecar atau menanyakan ke Ferdy Sambo soal apakah ia pernah mengikuti tes uji kebohongan atau tes poligraf. Dan tadi juga Ferdy Sambo mengamini pertanyaan JPU tersebut dan bertanya, di mana tadi JPU menyatakan bahwa apakah pertanyaan yang disampaikan ketika Ferdy Sambo ini menjalani uji poligraf, dan Ferdy Sambo menjawab bahwa pertanyaan tersebut adalah apakah ia menembak Yosua atau tidak. Dan Ferdy Sambo menjawab ketika ditanya pertanyaan tersebut adalah ia tidak menembak Yosua. Dan lalu jaksa penuntut umum ini bertanya kepada Ferdy Sambo apa hasil dari uji poligraf tersebut, dan Ferdy Sambo menjawab bahwa hasilnya adalah ia tidak jujur atau berbohong. Dan setelah itu JPU juga menyudahi pertanyaan, lalu Ferdy Sambo meminta hakim untuk menjelaskan bahwa sebetulnya poligraf ini tidak bisa dijadikan pembuktian dalam pengadilan atau dalam persidangan dan hanya bisa menjadi pendapat saja. Dan juga Ferdy Sambo di sini merasa di-framing dan juga meminta media untuk tidak memframing dirinya dan juga menyatakan apabila seperti dia berbohong begitu. Dan juga selanjutnya tadi berdasarkan kesaksian Sambo pada hari ini, Eliezer atau Richard Eliezer terdakwa juga sempat membantah kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh Ferdy Sambo hari ini, diantaranya mulai dari perintah atau perintah membackup Ferdy Sambo saat di rumah saguling, di mana Richard Eliezer merasa tidak pernah ditanya apakah ia siap untuk membackup, dan juga ditanyakan apakah ia siap untuk menembak Yosua apabila ia melawan. Dan yang Eliezer bilang adalah Ferdy Sambo itu meminta Eliezer untuk menembak Yosua dan juga menjabarkan atau menyampaikan skenario apa yang akan dijalankan di Duren 3. Selain itu, Eliezer juga menjelaskan bahwa Ferdy Sambo juga sudah atau pernah memberikan kotak amunisi sebelum kejadian di Duren 3 tersebut, dan juga meminta Eliezer untuk mengisi atau menambah amunisi di senjata apinya. Dan juga selanjutnya tadi juga beberapa terdakwa lain yaitu Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sempat memberikan bantahan juga terkait dengan kesaksian Ferdy Sambo, namun tidak selengkap yang Richard Eliezer katakan. Sementara itu untuk jadwal sidang di sidang Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga
Ricky Rizal ini akan dilanjutkan di hari Senin depan di tanggal 12 Desember 2022 dengan agenda pemeriksaan yaitu terhadap Putri Chandrawati sebagai saksi. Dari Jakarta, Diandra Mukni, Arija Yusman, MGN.